Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviani Doti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Oke, di kesempatan ini kali ini saya akan mencoba berkenalan dengan Windows Server 2019. Apa saja fitur-fitur yang ada dan berbagai macam fasilitas yang ada di Windows Server 2019. Seperti biasa kita start lewat kita setting. Oke, seperti biasa kita klik coba start VirtualBox yang sebelum sudah kita buat. Oke, klik kanan, kita start. Kita tunggu proses bootingnya. Nah, di sini masukkan password yang tadi sudah kita buat. Oke. Kita sudah login, dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Oke, Server Manager ada pop-up ini. Informasi di sini Tree Manager with Windows Center. Oke, jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja. Di sini ada Server Manager. Terus sini ada dashboard. Dari Server Manager, kalau kita klik sini ada Server Manager. Nah, di sini ada dashboard. Lalu kita klik panah di sini ada dashboard local server. Nah, di sini ada server files dan strong server. Di sebuah tampilan ini yang pasti akan dibuka setiap kali kita baru login. Di video server, gunaan ini dari dashboard di server manager ini seperti yang saya sudah bilang, bisa melakukan administrasi untuk Windows Server. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigurasi lokal server itu apa, lalu kita tambahkan roles and feature, peran dari server yang digunakan untuk kita bisa menambahkan server lain yang kita manage server sama-sama Windows Server ini terhubung di satu kelompok jaringan tertentu. Jaringan bisa kita manage berbarengan, kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada dalam satu jaringan, bisa menghubungkan server ini ke COD server. Server namanya server itu sudah pasti tahu sebenarnya server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang di bawahnya, jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran macam-macam. Bisa sebagai web server, email server, Active Directory, server file sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server, inilah kita bisa konfigurasinya sebagai server Active Directory yang tidak bisa menangani server. Meskipun bisa juga, tapi kita akan membandingkan kinerja server. Oke, kemudian di sini ada menu, manage beberapa submenu lagi. Ada roles, kita bisa menambahkan peran dan fitur server ini untuk apa? Kalau ini kita klik, kita bisa lihat ada informasi menambahkan berbagai macam fitur. Namun sebelum kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat atau strong. Password artinya password yang tidak gampang ditebak orang lain. Tentu pastikan IP-nya, IP server ini statik bukan DHCP, dan Windows Server ini harus selalu up to date. Karena yang namanya Windows Server ini harus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa, meningkatkan level security sehingga tidak gampang dijebol oleh hack atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kita pilih moral based or picture remote installation. Jadi tipenya ini roles based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next,
Kita klik next. Nah, di sini akan pilih lagi set. Menambahkan roles di sini sebelum masuk ke sana. Saya cancel dulu. Salah satu kegunaan bahan kita bisa hapus role dan fitur, misalnya ini. Fiturnya sebagai active directory. Kita mau ganti kita bisa ganti ke role yang lain atau peran yang lain. Perannya misalnya dia sebenarnya aktif directory, tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Oke, kita bisa remove saja perannya di sini. Kita bisa klik next. Misalnya ada peran sebagai kita bisa remove, kemudian add server. Kita bisa tambahkan server lain, jadi server lain yang bisa terhubung ke server ini. Oke, kemudian ada lagi create server. Grup kita bisa membuat grup server, misalnya server lebih dahulu. 1 mungkin 2, 3 atau 4 kita gunakan. Server itu kita kelompokkan menjadi 1 yang memiliki tugas tertentu sehingga kinerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manager. Ada server manager. Properties ini adalah sebuah fitur untuk refresh server. Ini setiap berapa menit menjadi server. Ini kerjanya terus menerus 24 jam, tidak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru atau berbagai tambahan aplikasi lain, nah dia akan menge-refresh atau mengupdate server itu jadi kinerja yang bisa kita pantau. Terus klik OK, klik saya cancel. Kemudian kita itu di tools. Di sini sangat penting sekali kita harus tahu tools adalah alat-alat atau fitur dari sistem server untuk menunjang kinerja supaya lebih baik. Contohnya ada komponen server komputer, manage of the max. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, kalau dari namanya ini kita tahu guna untuk apa. Kalau kalian sudah tahu dan familiar dengan Windows atau kalian sering otak-atik Windows yang desktop, Windows 10, 8, dan 7 Windows apapun, pasti kenal namanya komponen server. Komputer manage, the frame of the max, screen up, event view, lalu ada contohnya sistem information, text schedule. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaan. Kemudian ada view kegunaannya. Terus ada view. Ini tampilannya mau 75%, 100%, 10 sampai 12%. Help. Nah, ini help jika tidak mau mencari panduan tentang server Windows ini atau manual, kita klik saja di sini. Software manage, kalau sudah bisa dipakai Windows ini, kalau kita lihat start di sini, ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer dan Notepad buat kita catat-catat. Ada remote desktop, connect atau kita mau nge-satu atau komponen. Lalu ada snapping tool buat menampilkan WordPad. Kemudian ada Windows administration, terus ada administration tools. Nah, seperti tools yang ada di sini. Di sini ada komponen server komputer manage. Contohnya kita lihat di hardware yang terinstall. Sini ada apa saja Windows. Kemudian klik disk manager yang bisa ternyata ada klik 1 ukurannya 25 GB ukurannya. Kita klik. Di sini ada 25 GB ukurannya, ada 2 pasti itu ya. 1 sampai 500 MB. Sisanya 24 GB dan ada CD dan ROM di sini. Komputer virtual kali ini tampilan komputer server. Sama seperti ini, menu-menu seperti ini. Ini kita bisa lihat akses dengan mudah. Di tools ini penting sekali, beberapa dari kalian sudah pasti kenal dengan ODP. Ini buat apa? Ini buat database, kemudian manajemen, mungkin ada server yang bisa gunakan ke printer dan untuk bisa menyetak suatu ke printer. Lalu ada sistem konfigurator. Nah, sistem konfigurator kita bisa ubah ke konfigurator booting server apa saja yang berjalan.
Mau lihat service penting gampang di Windows. Kalau kita sering otak-atik, kita jalankan round. Di sini kemudian klik lambatnya tampilan. Oke, kita klik server MCC. Nah, server yang lagi berjalan, kalau kita sering otak-atik sistem ini pasti kenal dengan namanya service MCC. Nah, ini beberapa server yang berjalan di Windows. Mungkin sedang running, kemudian startup. Oke, server default, beberapa default yang sedang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Nyalakan, kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, di sini ada ActiveX aktif. Di sini kita mau double klik saja. X namanya sebuah server, sebuah service, terus display name-nya, namanya di tampilan, kemudian di strip ini kegunaan apa saja, silahkan baca di sini. Kita mau terus apa di sini? Di sini statusnya tidak bisa jalan. Kita tap menu, artinya tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, di sini kita ada ActiveX aktif. ActiveX ini kita mau double klik saja aktif. Nah, di sini namanya sebuah server, terus display name-nya namanya tampilan, terus ini script-nya. Kita mau terus di sini, kita contohnya aktif nih, status apa saja yang tidak jalan, terus kita tap layar menu tidak langsung berjalan, tidak otomatis saat berjalan. Windows dinyalakan, jadi kita harus start di sini, baru dia akan berjalan beda. Yang background test infrastruktur service ini dia akan berjalan setiap band baru dinyalakan. Di sini otomatis layer ini tidak bisa diotak-atik karena dia sudah diatur menggunakan aturan sistem dari Windows sendiri, bahwa background test infrastruktur service ini wajib berjalan sehingga dia status running di setiap, seperti base fitting. Engineering ini berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan. Karena wajib berjalan, kita bisa lihat beberapa server di bawah ini seperti Cryptorix. Server ini startup-nya otomatis, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan dan status runningnya sedang berjalan. Kalau mau stop kita bisa, tapi akan stop di sini karena ini penting. Bisa lihat sendiri di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Kemudian register editor. Nah, ini hati-hati karena register, kalau kita suka otak-atik registernya sudah biasa. Kita sudah mengerti, tapi kalau belum paham register jangan terlalu coba otak-atik di sini. Nanti salah di Windows-nya. Kemudian ada lagi yang namanya task schedule. Task schedule ini sebuah namanya, jadi ini namanya untuk menjadwalkan program yang berjalan. Pada saat Windows baru sedangkan dinyatakan sedang berjalan apa sebuah, kita mau jalankan sebuah program ini. Bisa kita set mau berjalan pada jam berapa, tanggal, tahun berapa, kita set. Di sini terus apalagi fitur Windows. Servernya tidak berbeda-beda jauh dengan Windows desktop, mirip-mirip dengan web browsernya. Internet Expert diadakan di Windows 11, Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan, sudah terlalu offside karena Microsoft tidak mau mengembangkan. Lagi jam 6.70, jamnya ini masih saya ubah masuk ke kontrol
panel sama seperti Windows desktop and control. Panel cara klik saja start. Kemudian di bagian search ketik saja control panel di sini. Tampilkan view by setting. Kemudian kita pilih di sini date dan time. Nah di sini time zone. Zonanya kita ubah ke UTC +1 karena saya berada waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya pilih UTC +7. Bangkok Jakarta, klik OK. Kita klik OK lagi dan jamnya. Karena di sini sudah malam tempat saya. Jadi saya sudah malam, jadi tempat saya sudah malam. Oke, kemudian sama kita bisa lihat pojok kanan ini ada jam dan tanggal. Kemudian lihat di sini pojok. Oke, sudah sama. Kita lihat. Kanan bawah ada jam dan tanggal. Kemudian ini lihat di pojok kanan. Service running tidak masalah. Kemudian kita konfigura jaringan di sini config. Netnya adapter ini setting ini kita config netnya network. Kemudian kontrol panel di sini juga sering digunakan nanti kalau dalam dunia manage. Service ke bawah ada ROS and server group di sini, server bawaan dari Windows. Kemudian di bagian local server ini merah berarti peringatan, berarti kita klik di sana karena merah server. Service ini ada service yang tidak jalan. Download map manager service block. Strukturnya stop automatic delay start. Kita klik saja tentang server ini di local servers all sama saja. Jadi ini bagian bawah ini sih ada menu rules dan service group, jadi peran dan kelompok. Service ini sebagai apa dan masalah. Di sini ada salah satu server yang bermasalah karena status stop dan tidak jalan. Oke. Dashboardnya kita bisa klik di sebelah sini. Ada dashboard, so klik saja di sini propertiesnya kita bisa lihat server ini apa saja. Kemudian komputer name-nya sudah tahu, komputer belum diumum. Untuk super firewall menyala artinya kita belum pernah diinstal atau diupdate sama sekali, belum pernah diinstal. Oke, kemudian remote desktop bisa menggabungkan network, tidak bisa di-emute atau di-disable. Salah satu teknik menggabungkan network influence card kalau seandainya kita punya lebih dari satu. Oke, entertainment, status IP, version first, TV version 6. Berikutnya versi OS nya 2019. Center 5600. Skor proses RAM-nya beberapa total hard disk. Ini kita bisa lihat kalau all servernya sama saja dengan local server. Tidak sama kalau server itu artinya semua server yang terhubung dengan server informasinya. Bisa kita lihat di sini cuma satu server saja. Oke, kemudian ada di sini informasi file exchanger, service kita bisa lihat server ini. Kita pakai apa saja, kemudian volume. Di sini informasi penyimpanan yang ada di server. Informasi penyimpanan yang ada di server kita lihat dan kita klik volume di sini. Volume ada dua, yaitu partisi sistem yang sama tempat Windows terinstall. Kemudian disk kita lihat ada beberapa disk yang terpasang di server ini. Hanya untuk satu full strong. Ini full ini salah satu fitur untuk manajer stronger, yang manajernya media penyimpanan di server. Ada server tertentu yang punya hard disk yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2, bahkan 4 biasanya untuk disimpan data yang sangat-sangat besar. Biasanya service file sharing atau service database kita bisa
media penyimpanan. Bagian cara menyimpan itu supaya data tersimpan itu teratur. Penyimpanan yang masuk ke server, manage, kemudian dashboardnya yang kita bisa lihat informasi servernya apa, kemudian dia bisa roles dan fitur itu. Untuk server kemudian tools, kita bisa lihat di sini ada tools yang bisa kita gunakan untuk memanajemen server. Biasanya server terjadi masalah di tools. Ini berguna sekali tergantung masalahnya. Apa kita bisa lihat database-nya bermasalah, sudah kita masukkan ke ODCB data source-nya yang mungkin ada masalah di sistem. Biasanya atau file DNS-nya atau di drive dari database-nya. Oke, kemudian kita explore di sini, lihat Windows. Sistem yang namanya command prompt, kalau kita lihat beberapa di dunia, kita berada di dunia sistem support atau Windows support. Ini berguna bagi kita yang bisa dilihat di sini. Contohnya kemudian kita bisa lihat folder apa saja di dalam administrasi. Kita bisa lihat ada satu fitur lagi yang penting, namanya PowerShell di Windows. Administrasi tools, penting shell Windows administrasi tools, dan namanya PowerShell di sini pp4.shell. Ketik saja sini PowerShell Windows power, nah di sini server command company Windows force ini lebih powerful dari command Windows power ini konsul untuk memanajemen Windows tanpa GUI. Kalau Windows Server ini diinstal tanpa grafik interface. Ini sangat berguna. Windows Powerful ini karena Windows mengatur sistem konfigurasi. Windows lebih mendalam. Ini komennya tidak jauh beda sama komen di from. Kalau kita klik di sini bisa lihat folder. Kita di sini bisa file dan folder apa saja yang kita klik di CD, black kita kembali ke drive. Apa saja kita klik. Seperti ini salah satu fitur yang sangat penting. Oke, itu bisa saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau kita sering otak-atik Windows Server, mungkin kita akan bingung. Mungkin ini tidak akan bingung tampilan Windows Server ini. Sebenarnya hanya Windows Server ini punya fitur lebih banyak dan powerful daripada Windows Desktop. Di kesempatan kali ini saya sudah bahas mengenai pengenalan Windows Server 19. Tadi kita sudah kenal beberapa fitur, lalu beberapa server, terus beberapa rules yang bisa kita gunakan. Yang kita bisa untuk Windows Server, oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasannya yang saya jelaskan dapat berguna. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.